Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Wamana iman pas-pasan. Nah, hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin. Akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa itu pasti tidak jadi karena moral itu
menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojok etok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha katabahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar saat terus ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah,
semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan, tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan atakosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kok kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usah, kata. Akhirnya anaknya udah tinggi Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim, la ilaha illallah itu penting sekali. Cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut madhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam madhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asadili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata
mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah, ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus muni, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala islami abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau, kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan kan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya semuanya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, nah saya mohon santri-santri Salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah kan ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah.
Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu, Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu tidak usah ngaku Tuhan, nggak level kata tahu gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Itu yang mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib, juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjik santri-santri ini agak sensitif, tapi sudah, saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir, karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas, wal kitabil mubin, sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Quran apa? Litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami, sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran, padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika, misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis, saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya.
Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya kabeh itu digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini mewujud nggak? Ya mewujud Pak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man khalaqaha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Lah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam, masa maujudat khalaqahul adam. Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah kul falillahil hujjatul balighah. Dilatih. Jangan bosan, dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair Allah itu. Fair betul. Nggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud otak-atik. Nah, harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin. Kalau kamu nggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ini hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan, barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, "Gak lho Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok?"
Ya sudah, pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Paham gitu, jadi mazhab ulama tiang-tiang riyen sing boten dosa ku apik, wong eling dosa ku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Wis wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin jah gak zina, gak narkoba, gak wong tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Mbok ngombe alhamdulillah gak nyabu. Wis wali tenan. Nane Ihya ana cerita ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Raja. Barang bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyiritno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik panjenengan. Lan jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro. Terus dari pangeran dawuh pangeran, "Setak ta kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe aku sangu apa?" Sangu apa Gusti? Ya sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan. Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan ora syirik di sepuro. Terus ngono ta. Wes langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getun, napa gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Wong sering wong kula niku kiai kan sering wong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kata anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih menyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan iki ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan jek normal bagus. Jangan cek rokokan seneng gitu, serokokan. Saya nikmat terus ya, bagus buat si eling nikmatnya pangeran. Mungkin aku mawon, jangan eling nak ngopi nih enak, rokok nih napa enak. Mohon pokoknya jangan kudu eling terus rahmatnya pangeran. Namun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau boten? Nah melok tuane bahagia, nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Nggih bojo apa? Rasional. Jadi bojomu di pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Orang kok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihan iku regani. Semulai sadar. Kan seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula sakniki pun nikmat, pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya wa ridha bima qadaita alayya. Ditobate Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh takdire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo takdire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ning bumi, nek ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane jawe Sayyidina Ali saiki aman iku loro wis ilang sitok karek sitok. Iki disebut wa ma kana Allahu liwa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek mbok tunggoni. Nah Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nan Allah ora bakal nyiksa nek jek gelem istighfar. Lha saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal zaman istighfar wis sing biasa tahlilan ayo terusno.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan zat sing abadi sing astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwa gitu. Tapi seneng pojok men dunung wangi seling dosane. Mung sifat ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal. Iku piye Allah disifati kok malah nangis. Kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam ngambil rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya leh misale maling itu terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamali la opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare isin mergo tau dosa padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengajian mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Nah, sing misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujug tok ngrasa resik. Malah repot to. Lu wong ngrasa resik ra wong napa? Ujug. Dan ini jadi penting ke pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosanya Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wahda dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nggih terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ditangani Allah kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya ke bernakal, bersalah. Bariku ke tobat, terus kowe ngeling-eling ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lu kok jenengan paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Saya jenengan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pengiran. Lha iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tapi nak kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ora cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngene iku madzhab Abdul Hasan sinten Asy-Syadzili. Lah nggih, misale kados kula ngeten nggih, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhen ditakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhen. Semane gak ngergani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas sing ngergani ruhen, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abdul Hasan Asy-Syadzili, wong saleh-saleh dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh yang soleh tidak ngurmat masjid madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula niku tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kula balen sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nak mimpin niku kedah tiyang soleh sing rada spesial, ora kudu ideal. Wis sak kula ya rada pantes lah, ora pati bedua nemen-nemen. Nah, benar orang mimpin mboten masalah. Paham nggih? Malane Firaun nuntut qala fa'altuha wa
Wa antam seperti sampai begitu. Sudah Kevin. Rabbi Musa wa Harun. Fala sawfa ta'lamun. Mongko bakal ngerti sira kabeh mayana lukum menila ukut ti anak tine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh. Min khilafin saking serang seling. Maksudnya tangan kanane diketok, mbek sikil kirine diketok. Nah tangan kirine diketok, sikil kanane diketok. Pokoknya diketok selang seling. Orang ajar tenan Firaun. Dadi nak nyiksa seru. Dadi nak diketok tangane tok kan jadi sikil. Nah sikile tok jadi duwe tangan diketoki sitok-sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suci. Alyumna kang tengen, wari jlihi al yusra. Pokoke nak tangane kanan sikile kiwa, nak sikile kiwa tangane kanan. Wala usallibannakum lan bakal nyalet ingsun kumeng sira kabeh ajmaina halis kabehane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan, wis diketoki terus disalib dipaku. Kalu padha dawuh sapa Sahara Firaun la dira ora ana bahaya kumujud la dira. Tegese ora ana bahaya kumujud alena ing atase kita fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina munqalibun. Niki bukti nek teori kula bener. Tukang sihir Firaun niku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi nggih mboten. Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sausé tobat pede. Sausé tobat ngendikan piye? La dira inna ila rabbina munqalibun inna natma wa yaghfir lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Dadi tobat itu selalu dosane. Gusti kula seneng jenengan, nggih seneng nak jenengan sepuro. Dadi ya bener bakal salah. Kula nu seneng nak jenengan sepuro salah-salah kula. Tapi kan nyifati Allah, nah Allah ku zat sing nyepuro kesalahan. Jadi eling-eling ya mbok nak tobat ku eling-eling nak Allah zat sing nyepurona. Aja eling dosane tok, eling nak Allah zat sing nyepuro terus isin, nah isin coba baleni. Lah terus baleni nah jenenge ra isin parah nah. Jenenge ra isin ya. Berarti ora iso isin mbek pangeran. Inna satamne kita ila rabbina ma ina pangeran kita badha mautina sause mati kita bi aji wajin. Lan endine cara kana tinemu apa ayu. Mung kalibuna ku balik kabeh. Niku marai penyakit bersama. Wong di bojo ayu ngel-ngel wong, bocah iku sing di bojo elek ngenes. Nek di bojo elek, wong liya sing ra pengen nyek melok nyek. Dadi wong ngenes yo mari dosa, wong nyek marai dosa. Jajal bojomu elek, kok gawa buah. Wong sing biasa ra nyek kowe kepikiran nyek. Ngono kok di rumah. Oh digandeng itu salah wong. Wong ngono kok digandeng. Salah kabeh apa? Ribet-ribet yen menungso urip ning donya ku ribet. Ruwet. Mane sebenarnya swarga ora usah ruwet. Enak nek swarga. Pojokan-pojokane lah ora usah. Gak usah swarga kok tengah iku panggonan soleh-soleh pinggir-pinggir. Ya kan mlebune ya lagi urung tok tengah wong. Lagi wingi-wingi cek ning neraka. Ane neraka urutane ning Araf. Araf ku gunung sing temangsang antarane swarga mbek neraka. Mergo kuotane pas-pasan. Dilebokno neraka wis bar. Dilebokno swarga poine ora cukup. Lha iku ditakok ning Araf apa? Tengah-tengah ya jenenge walal Araf iku wis ndelok wong ahli swarga ngiler. Bareng ngiler mlebu swarga mbek pangeran diadepno neraka. Pun Gusti mboten mlebu swarga lah, sing penting mboten mlebu neraka. Diadepna ning swarga. Ora wong swarga, sira wong bojone wayu-wayu, semongan mangan ngenes. Wis akhirnya suatu saat dilebokne swarga, mbok kapane ra roh. Ya mestine tak kok pinggir ngono apa. Tapi pinggire swarga lho apa. Ya jadi alhamdulillah kita itu duwe masyarakat sing ra kecangkeman. Sajane kesalahan huruf, muto kesalahan pelafalan itu akibat makna napa? Karena kepanjangan sidik misalnya Allahu Akbar jadi istighfar, paham nggih? Lah nek iku mbok jerok-jerokno ora apa Allahu Maha Besar ya kafir, wong kebesarannya Allah kok dipertanyakan. Tapi alhamdulillah sing maca ya ora niat ngono, sing ngrungokno ya ora. So alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Yesus dinikmati wae keliru sithik-sithik. Wis. Wong nyatane niate ora ngono tenan. Wong istighfar makhluk apa ya ora roh. Ya tapi mau cerita nak iso ya aja ngono nak iso. Tapi nek ora iso ya sak isa-isane. Aja kaya kancaku mau.
Kon wong nata baduke kon buka malah ilang sak salate. Napa ilang sak? Iya sak salat jamaah tok lumayan sak apa? Sak salate. Nek ora jamaah tok cek enteng ganti masjid liya ngono. Sak apa? Sak salat. Kok bojo bolore ben bener jebule ilang status bojone. Langsung rafa apa? Satu engkek sidik-sidik bisa sidik sementing ora ilang sak bojone. Karepmu mbok ngandani kan ben apik. Jebule malah ilang sak wong-wonge. Apa sak wong-wonge. Tergale ana wong majelis taklim ning desa men ngloroi mergo sitok kurang sopan, sitok tekane terlambat, dikira akan tambah apik jebule bubar. Nyai anyarane kecangkeman. Ruwet mun ngriyen ning desa wis buan kok yasinan wis ana sing teko guri ana sing teko ngomong dhewe jamaah teng desa-desa jamaah tahlil kene la ilaha illallah nganti runtusan sitok ana sing ngomong ana sing ngantuk ana sing komentare kok ora barbar. Dadi kalimatnya ora dirungokno pokoke kesimpulannya kok ora barbar. Padahal kene lagi usul ning pangeran la ilaha illallah wong wis wedi sul khotimah wedi apa lah pokoke jenenge kiai sing guri ora ngefek to gak penting agar suwi ya salah agar suwi ya salah sedang ya asaniyatu al-khadru bi fathil ha wa sukunitra al-muhammad soe ngawas separo kitab Sayyid Muhammad kersane untuk barokah itratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Sayyid Muhammad niku nggih putune Kanjeng Nabi plus gurune guru-guru kita. Jadi Mbah Mun itu sangat mencintai Sayyid Muhammad. Makanya saya belum pernah ndak baca kitabnya Sayyid Muhammad. Mulai kula ngiyai nganti saniki. Mulai maca rutin seperti ini sampai maca kajian. Misalnya baca kajian ya napa kitab Sayyid Muhammad kan ada kitab namanya Al-Hajju Fadhailu wa Ahkam. Itu saya baca beberapa solusi, misalnya tawaful haid. Sayyid Muhammad itu sudah cerita tawafnya orang haid. Kan problem betul, kadang-kadang obat itu tidak solusi, kadang sakit atau kadang diobati malah jebrol kabeh haid terus. Nah, padahal dia harus tawaf ifadah yang kalau tidak tawaf hari itu kloternya sudah berangkat atau rombongannya sudah cabut. Padahal tawaf ifadah itu ruknun min arkanil haji. Nah, itu kita harus ngomong, ini dikiaskan mustahadah apa dikiaskan salisul bauli apa dikiaskan fakidut tohuren. Karena syaratnya tawaf itu suci, sementara orang ini tidak bisa suci karena sedang haid. Apa nunggu suci nih kloternya selak berangkat. Kowe ora iso ngarang kitab terus enakmu dhewe kok zaman dhisik. Lah nek haid ya dinteni suci ini. Lah wong sesuk kloter wis berangkat dinteni suci ini bocah ora Jawa ora Arab. Jadi saiki problemnya kloter itu kan misalnya harus cabut besok. Sementara bojomu saiki jek haid. Kan harus tawaf ifadah dia. Ngenteni suci wong sesuk kloter wis berangkat. Makanya Sayyid Muhammad itu luar biasa, beliau cerita pendapatnya ulama-ulama dulu ya di mana saja tohara itu syartun ma'al kudroh, kalau dia ma'al ajiyah tidak menjadi wajib. Tapi apapun itu harus ada solusi, dan solusi itu yang bikin harus orang-orang sekali Sayyid Muhammad, sekali Mbah Maimun, orang-orang alim. Karena kalaupun kita punya solusi itu kita tidak mustahid, ya orang mujaddid, orang mustahid, tapi kan ojo terus gak roh. Kowe kan kenemenan wis ra mujaddid terus gak roh. Lha iku parah nek niku napa? Apa jare? Nek urusan donya roh dhewe, urusan agama takok. Lah golek dhuwit pintere ra karuan. Ya nantuk gak entuk mau golek tok. Malah parah kok Hamdani golek tok ora tau entuk. Sing bener ya golek ya entuk dan aja golek tok ora entuk. Harus ditengani gue. Jadi tak balik ini meneh ya. Kue zaman normal, keadaan normal, itu ora biasa zaman cerita kuno. Nah ono wedok haid kon ngenteni sak sucine. Lah dhisik kan gak ono kloter cabut, gak ono batas akhir. Nah, saiki kan gak iso ono batas akhir, tiket ya ono batas ya akhir, kloter ono batas akhir. Itu saya juga mengkaji kitab namanya Sayyid Muhammad yang seperti itu. Mau tidak mau kita harus baca. Karena syafaqatan di hadil ummah ben umat Kanjeng Nabi di solusi sing dikeluarkan oleh itratur Rasulillah, putu-putune Kanjeng Nabi, dikeluarkan oleh ulama, dikeluarkan oleh orang-orang yang kompeten di dunia itu. Jangan sampai kita itu asal-asalan
salah-salah. Oh, berhubung saiki khat ora usah tawaf ngono udzur. Utawa tawaf lah, penting tawaf, khat gak urusan. Iku kan keputusan ngawur. Tapi kalau ulama kan beliau punya sekian padanan. Misalnya padanan paling terkenal mustahadah. Ono wong keluar darah terus. Kalau sudah melewati adatul khat kan namanya mustahadah. Nah, ketika mustahadah dihukumi apa? Dihukumi kayak suci. Dia hanya butuh softtek yang kuat supaya tidak talwis, tidak jubrati masjid, tapi statusnya dia tetap suci dan wajib sholat, wajib puasa. Ya, kalau sholat masih wajib di mustahadah atau puasa, berarti juga tawaf tetap wajib bagi orang haid yang sekarang tidak mampu lagi suci, karena batas sucinya harus nunggu, dan nunggunya nggak mungkin karena ingkito irufkoh, terputus dari kloternya, dari temannya. Nah itu harus kita ini yang kayak saya ini harus nyari terus. Saya tuh sampai lupa berapa kali saya baca kitabnya Sayyid Muhammad tentang tawaful haid, karena ya itu satu-satunya cara supaya umat ini punya pegangan, apa? Punya pegangan. Karena tidak mungkin teori kitab-kitab dulu, nyon sewu kitab-kitab riyen sing zaman dunia terus dereng enten bayar visa, dereng enten bayar nopo-nopo. Soalnya bojone kan jadi enteni kan. Paling 6 dino kas ning Mekah. Wong dhisik ra lunga kan yo suwi-suwi yo tenang ae kan. Terus turune ning pinggir jembatan, santai. Lah saiki ngenteni ya takobal apa. Lah hotel sedina iku nak musim haji 1 juta. Lah nak bojo mekete 6 dino kas 6 juta. Kira-kira swasta gitu kan waduh. Wong kaji normal wis ngentekno Tegal mau ngenteni. Wis bar ngenteni 6 juta bayar hotel, pesawate wis mulai. Kowe tuku tiket meneh. Tiket musim haji entek, sing ono sing kelas VIP misalnya. Ya tambah bangkrut. Sedurunge sekire tambah nemen. Nah, terus mulai bareng bangkrut mati, waduh. Dicelok Pak Kaji lagi rong dino apa? Mati. Kan wis akeh mau korban khat karo hukume. Lane ngaji ya sing bener, coba Hamdani. Hamdani ya sing ngaji sing kitab-kitab ringan wis koyo carane salat. Aja ngaji carane nyaur utang rumah iso. Lho nyaur utang wangel, sampeyan iso ngaji lah. Nyaur utang wajib ta ora? Wajib. Wong saleh-saleh gampang lakoni ta angel. Wah angel kok. Nak wae ra kelar yo ora kelar tenan. Ayo kafe sing ngaji ning kene, hukume nyaur utang piye? Wajib. Ana sing iso nglakoni. Ana sing iso nglakoni. Oh berat. Wonten manusa yo ada utang-utange dhewe nek nyaur yen wae. Wes di dhuwit lah. Lah iya, nanti mulan ibadah paling angel nyaur utang. Sing maca wae mikir wae. Apa nek jek akrab malah mosok mbek kanca bayar. Satu-satunya cara ya mau kancamu wis guwething kowe terus nagih. Akhirnya kepeksa bayar. Iku yang ngenteni mangkel. Nek jek rukun wah abot-abot. Mergo rukun wae. Bojo yo ngono, atok ora rukun ben gelem nafkah. Sekali rukun malah donyane sing wedok mbok entek. Oh rai-rai ngene iku sing wedok sekali apian. Wah. Lah tak dongane bojomu rada rapian ben sistem pernafkahan iku lancar. Sekali apian wis tuntas malah wah. Soleh pas-pasan nanti kesempatan wah masya Allah rakus tenan yakin. Jajal gue di bojo sugih anak kiai di mobil di ATM di apa lagi rukun gue kere. Wus eling apa wae mesti eling asete bojomu. Wong jen soleh pas-pasan oh. Dadi pikirane entuk lho. Bahaya kok kowe menyet bahaya. Mulane untung di bojo ra sugih ya judes iku barokah itu. Ini tadi sistem perfikian jalan apa? Apa rafa koi dompre. Apa jaluk duit bojomu ya luwe kere dadi akhirnya ono. Akhirnya tanggung jawab kan. Dadi perfikiane jalan apa? Kayak mau orang hasud sebab apa ono perkiraan bersama. Iku ngilangi apa? Sekali yang satu perkiraannya hilang menjadi kaya. Oh, kumat sing ngene. Atau derajatnya muda. Saya jajal lah jajal. Nak ora percaya jajal.
Sesuk Hamdani ketua MUI Kudus. Kang Ali agak potongan hasud, tapi tetep nak Hamdani ketua MUI Kudus mesti. Tenang. Iso. Kuwi wis wong saleh lah wis. Bone nak walian, iki kan juara hasud wah. Ya misalnya lho, Kang Ali jadi ketua MUI Kudus. Sementara taslim. Ya mergo misale wis nyata. Taslim. Oh, serono kamu sih. Kok iso? Oh. Wong kula de kanca. Kanca dolan ning kampung, lali nek iku di daerah kancane. Tak welang nek lali nek iku daerah kancane. Teng daerah Cirebon dolan. Malah sing iki ra trimo kanca guru. Lah dolanane pas rombongan ono gurune bareng. Gurune sing bareng leren Jumatan sing khutbah jare gurune. Ya Allah. Di sekolah ngono sik dadi khotib. Sing jare kancane entos Pak mengke kula lorot. Kanca mergo kanca zaman sekolah. Kan padha ro kertune wae. Tapi gurune bijak, gurune apik tenan. Cung, ilmune nggo khutbah ku cukup. Kok sate. Sementara aku maca Fathul Wahab. Maksudnya nak terima khutbah kan yo cukup lho. Ngono teke karek maca. Tapi koncone tetep ora trimo kan? Ora trimane kan muangkel. Maksudnya ku rapati saleh dek usikum wa nafsi bitaqwa. Monggo sarang-sarang nambahi. Jare kancane, kowe sing takwa sik. Ribet jenenge nek kanca wis rusak kabeh tatanan. Rahmati Allah. Ya alhamdulillah rahmati Allah ya. Ya walhasil amun dijero-jero nek ana wong salah macane wis ora usah mbok jero-jerono iki akibat mat. Nak mat ya akibat istifham ora usah ngono ning desa niate ya ora ngono. Tapi dawuh muin ya bener nek iso pancen ya aja ngono. Pancen Allahu Akbar kan diakibat apa? Mat, ya mat itu diakibat istifham. Karena kalau dimatkan berarti ada dua hamzah. Itu yang satu bawaan Allah, yang satu bawaan istifham. Berarti maknanya Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Tapi ya pertanyaannya ndak ke maknane ngono apa sing ngomong di niat ngono kan ya ora. Wong sing ngomong ya niate Allah Maha Besar. Wong sing ngomong ra niat maknane kok kowe malah maknane kok kurang pegawean temen sing maca ra niat maknane kok kowe maknane. Iku ajene kurang pegawean. Coba meneh nang desa, golek imam yang lebih baik ya ora ono. Ya wis ben angker mlaku. Nah, tapi lha iku sadar rasa jawabe mau muga-muga. Di sepuro, coba sing paling enak. Kaya statusnya wisuda apa atas nama Tuhan yang Maha Esa. Wis paling aman. Asani al-Fatil wa sukun dalam wa idrajul qiraah macakno qiraah nglebono qiraah idratu saling nglebono wa sur'atuha lan cepete qiraah wa tafifuha lan ringane qiraah bil kasri saat qasar pendek wa taskin saat sukun wal ikhtilas saat ikhtilas itu nyerobot itu melapat diwaca cepet wal badali dan saat badal wa idrajul qiraah bil kasri wa taskin wal ikhtilasu wal badalu wal idgham al kabir idgham kabir idgham mutajanisan sing mboten dua huruf yang sama sing mboten krana mati wa takhfiful hamzati lan ngirngano hamzah wa nahwu dzalik masoha mimma sing perkara sohat kang sabi lan mawa riwayat ma'amur atiqamatil i'rab sertane jaga napa jumbanano i'rab wa taqwimil lafdhi lan nglurusno lafaz wa tamkinil huruf lan ngangno huruf biduni badri hurufil madhi lan tanpa nyoprok utawa mutus huruf mad badrun abtar manane mutus waqtilasi aksaril harokat lan nyepetno sak aki-aki harokat wa dha bisatil hunna lan ilangi swara hunna wa tafrid lan pepeko ila ghayatin maring siji latasihu rasa biak lan ya pakira atikira asaniya at-tadwir bahwa tekan ada tadwir atau wasutu tengah-tengah benal maqaman antarane dua kelas minat tahqiq sing tahqiq wal hadri lan hadar bahwa tadwir ku ala di perkara waroda kang tumeka apa maan aksaril amma sing akeh-akeh boro-boro imam memang sing wong mat kang ndawakno soman al musasila ing mat munfasil tapi walam yablug lan ora numekakno sapa man to walam ibalik lan ora nemak-nemakno sapa man fi mutasil isbahi kados saniki lho biasanya qori-qori teng Masjid Haram nak mat jaiz munfasil itu kan mirip mat tabii. Biasanya kayak Indonesia rada gremeng perkarane no.
Misalnya wahwaladzi anzala minas sama, mereka bacanya kan wahwaladzi anzala koyo sak dhuwure mat tobi sithik. Nah ada tiga Jawa kan mat wajib mutasil, mbek mat jaiz munfasil itu sama. Iya, maksudnya sama itu pancen talaki kita itu sama, apa? Tapi secara ilmiah kita itu yo fair. Jadi wong kiye Jawa tak anggap iku wong top tenan. Nak darani sisi tok mat jaiz, sisi tok darani mat wajib. Tapi macane padha. Jadi cara ketemu wong Arab, jarimu jaiz, kok padha mbek wajib. Jarimu wajib, jari padha mbek jaiz. Karena kita ini orang yang luar biasa, talaki kita seperti itu. Terus sebagian orang Arab praktek tenan anak sing jaiz itu rapati dawa. Tapi saya ulang lagi, itu mukhalafah pada tradisi kita. Tradisi ini ya, tradisi kita mat jaiz munfasil yo panjang, napa? Mat wajib nggih panjang. Nah, tapi biasanya panjanglah yo ora nganti 6 harokat. Ya gimana Dewi Said Muhammad pendeklah yo ora nganti terus mau rong harokat atau sa'alif. Engko nak rong harokat sa'alif kok padha karo mat tobi. Lah tadwir ngono iku. Tadwir berarti kenake piro antarane 6 mbek 2. Ya papat. Ngono iku jenenge tadwir apa? Lah ya nak terlalu pendek kan dadi mat tobi. Terlalu panjang semane ra hatam-hatam kok angel temen nerangno. Ngregane ya padha ae. Kesuwen. Lah kira-kira tadwir ngono iku ya ora sampai standar ideal tapi ora sampai ning paling minimal. Iku jenenge apa? At-tawassut bainal maqamin. Apa at-tawassut? Iku waladhi warada anak syari ilmu mimman maddal munfasil. Masuk maddal munfasil ya ora terus koyo mutasil sing ideal, apa? Iki lho apa? An mimman madda al munfasal. Tapi walam yuballigh fihi al-ish. Ya dadi wis prakteke ngono kabeh kan. Ono sing maca mat wajib mutasil 6 harokat. Jajal. Ora keselen. Ya ora pas setor tok atau pas ditunggoni gurune. Jajal wis. Tinggi imam traweh ngono. Nah, arah pertama 5 soft, kedua wis sak soft. Misalnya itu aja. Dititeni kok. Dititeni. Makmume ora muji kowe kok ahli qiraah. Sawi ngono tok. Sawi. Anjen ribet urip ning Jawa ribet. Kene karepe dadi imam kok kepen prestasi ngono. Dadi macane tahqiq jebule mau dikomentari apa? Sawi. Nyen rugi dadi kene ning Jawa tenanan tak angen-angen rugi. Bagi maca tahlil nangis yen eling pangeran tenan wedi suul khotimah. Jebule ngomong nangis ya opo. Lho mis apa meneh nek sing nangis kaya Hamdan wong ra mapan-mapan mesti dia mikir utang yakin. Wong sing mapan wae wong takok nangisi opo. Nek sing ra mapan malah tebakane jelas. Pancen berdonyane kadul. Sing umume wong misale nangis sak kadaris, nggo pantes-pantes wong ora tau nangis sawangane kok ati atos. Nangis terus kok cemen wah. Wis kok kowe lho bener kadang nangis kadang guyu ora jelas ini bener. Wis kaya umume wong santai no. Kulo sering nangis tapi ora nang ngarepe sampean ruwet. Dari cerita tadwiru at-tawassut bainal maqamin at-tawassut bainal maqamin. Jadi mau bahkan ketika ulama sing darani mat munfasil di matno ya ora nganti al-isbah. Mergo yo nanti yo kerepotan Kang Ali tak maksa yo ora rasane repot gak enten. Praktekno jel. Wah, terus popone mat wasi musaqqal harfi musaqqal wae malah. Ah, semalah panjange ra karuan. Tapi nyatane tengah-tengah huwa madhabus sairil qurra wa huwa al-mukhtar inda aksari ahlil adat. Jadi ternyata perilaku kita ini untuk dukungan mayoritas. Iki Dewi Said Muhammad, padahal beliau wong Mekah. Iku ngendikane umume wong ya sing ngene iki ora. Top kan berarti yang kamu lakukan dhisik-dhisik sing tanpa ilmu saiki alhamdulillah didukung ilmu ngono maksudnya. Dadi iki kowe kudu matur nuwun mbek aku, baru kayak ngaji mbek aku, ternyata perilakuku persis sing dikersakno Said Muhammad. Takbire ono.
Lah kok roh pokoke pas ngaji Jumat. Tanggal piro saiki? 3. Terus pokoke ana keterangan ternyata pilihan kita iku madhabus sairil qurra wa huwa al-mukhtar inta aksari ahlil ada. Oh. Kondang apa? Keren. Jadi tepaan tapi kondang apa? Ya, jadi madhabus sairil qurra wa huwa al-mukhtar inta aksari ada. Ya atas judul. Monggo ngaji Sahih Muslim. Nggih dirungokno mawon nak sing beto kitab. Halamane terangno Kang, halaman sing nganggo kitab. Aku mergi nganggo sarah. Ini kitab tak teng sarah niki di kitabe buyut nih kersane barokah. Timbang lemari gue delok-delokan Kang Ali tok ribet. Suwe-suwe dianggap jimat terus kayak kembang kelon. Anjang. Wah, repot kena kiai amatir ribet. Apa dianggap jimat? Mulane keris-keris iku ora nganti greng mergo menti apa? Umbah. Lho kula jaduk lho, kula ndek keris ya Kang Ali. Di warisan keris ya. Wis kumbahi terus jaduk kowe. Aku dan kiai kuno kudu duwe keris macem nak warise seneng donya ya terus didol. Nak seneng jaduk ya diubah apa? Nak wis sugih dienggo klangenan. Wis ribet pokoke. Kalau itu, kalau suara yang kemarin tamu Gus, jadi anak putu kiai krisi mesti kuat. Kalau tuh bahasa larang Gus, aku kiai suka rapuh duit. Lumayan Gus bangun podok dibangun keris aneh-aneh. Kalau suara yang dirayu tiang-tiang soalnya wong seneng barang antik. Oh yus penggemar ya no. Tak kok laku piro Gus. Nak pitu sak mene nak songko sak mene. Wae ku 18.